Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, pemerintah telah melempar usulan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 kepada DPR. Usulan BPIH 2025 disepakati Rp93 juta per jemaah. 70% dibayar jemaah, sementara sisanya ditanggung nilai manfaat yang ditetapkan pemerintah. BPIH 2025 masih akan dikaji bersama DPR yang secara maraton akan digelar di masa reses 2 hingga 10 Januari 2025. Beberapa komponen yang membebani biaya ibadah haji 2025 akan dihitung dan dievaluasi ulang agar ongkos biaya haji 2025 bisa lebih murah dari sebelumnya. Komponen apa saja yang akan dikaji, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi besaran ongkos haji tahun ini, kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih, dan pengamat haji Ade Marfudin yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Tapi sebelum kita berbincang, kita akan simak dulu paket pengantar berikut ini. DPR kan lagi reses, tapi mereka ikhlas demi bangsa dan negara. Tanggal 30 rapat pembentukan panja. Baru setelah itu rapat panja. Disitulah baru diputuskan berapa ongkos haji. Tapi hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya itu nggak bisa disebut sekarang karena harus ada kesepakatan di panja. Panja Haji DPR akan mengebut pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2025 di masa reses. Pada tanggal 2 hingga 10 Januari 2025, secara maraton akan digodok rincian biaya haji tahun 2025. DPR dan Kementerian Agama akan duduk bersama. Jadi 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.016.905,50 atau 30%. Panja Haji DPR sebelumnya menyoroti penurunan biaya yang bisa dimaksimalkan dari angka yang diusulkan pemerintah, yaitu Rp93 juta. Sejumlah komponen pembentuk biaya haji yang diusulkan pemerintah akan dievaluasi dan diefisiensi dalam rapat panja haji. Sejumlah komponen berbiaya mahal akan dihitung ulang dengan waktu penetapan tanggal 10 Januari 2025 mendatang. Jadi kan yang masyarakat juga harus tahu, beda itu usulan dengan keputusan. Ini kan masih usulan yang perlu dikaji, nanti dibahas di panja. Baru kita berharap insya Allah paling lama tanggal 10 Januari panja sudah ketuk berapa biaya haji yang sesungguhnya. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Ya, untuk membahasnya kita akan mulai berbincang saja dengan Pak Fikri dan Pak Ade. Saya mau ke Pak Fikri terlebih dahulu karena DPR yang menerima usulan dari pemerintah. Mungkin saya persingkat seperti ini terlebih dahulu, Pak Fikri, sebelum saya lempar pertanyaan. Menak usul ke DPR dengan biaya haji 2025 sebesar Rp93,3 juta. Ini didapat dari biaya perjalanan ibadah haji plus nilai manfaat dari pemerintah. Sementara BP 2025 naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%. Ini naik juga dibanding 2024 yang 60% serta nilai manfaat 40%. Nah, masyarakat bingung Pak Fikri menjawab ini. Ongkos haji 2025 usul BPI hanya turun tapi BP-nya malah naik. Bagaimana penjelasannya? Ya, saya tadi mendengarkan sekilas dari Wamenak ya, Romo Syafi'i. Kita baru raker tanggal 30. Sekali lagi ini karena undangan pimpinan DPR. Kalau tidak undangan pimpinan DPR, undangan hanya pimpinan komisi saja kita nggak bisa datang tuh. Karena ini masa reses sampai tanggal 20, jadi tidak bisa
Ya. kita melakukan rapat di DPR. Tapi alhamdulillah tanggal 30 itu kita raker, kemudian setelah itu langsung maraton pembentukan panja, sudah terbentuk ketuanya Pak Abdul Wahid, kemudian anggota setiap fraksi sudah mengusulkan dan selesai sudah didop. Satu diantaranya saya masuk sebagai anggota. Kemudian jadwal juga sudah, dan besok kita akan maraton tanggal 2 langsung sudah ada jadwal bagaimana membahas. Sekali lagi kita memaklumi. Jadi untuk membahas kan harus ada usulan. Pemerintah sudah usulnya memang sudah ada rasionalisasi, tapi rasionalisasi dalam waktu singkat mungkin kan belum detail ya. Sehingga 2024 itu 93.400.000 sekarang menjadi 93.389.000. Ya. Jadi berubahnya 0,01%. Ini kan belum berarti namanya. Kemudian tadinya biaya yang tadi BPIH yang dibayar jamaah yang lalu itu 56 juta. Kemudian sekarang 65 juta. 5,3 juta. Ya. 65,3 juta. Ini kan tambahnya 16,7%. Ini bagaimana? Saya kira masyarakat nggak usah bingung karena ini proses. Namanya, loh, Menteri kok begitu menurunkan total, toh juga 0,01%, sementara yang harus dibayarkan naik 16,7%. Ya. Ini bagaimana gitu? Jadi karena salah satunya adalah karena nilai manfaat dari BPKH semula 37 juta, sekarang hanya 28 juta. Ini sebetulnya untuk menjaga sustainabilitas. Jadi semakin kecil nilai manfaat dari BPKH nanti akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada jamaah haji yang belum berangkat, begitu kira-kira. Jadi tapi sekali lagi nggak usah panik karena kita sudah kemarin sesungguhnya sudah ada usulan-usulan. Satu misalnya, mungkin enggak sekarang ini sebagaimana ada gagasan dari Kementerian Agama sebetulnya, tetapi kemarin belum muncul. Resminya belum muncul, mereka belum berani misalnya. Tapi kita hitung ulang. Misalnya jumlah hari misalnya. Jumlah hari 41 hari, bisa enggak dipotong menjadi 31 hari. Ini kan banyak sekali itu. Nah kemudian komponen yang paling mahal adalah penerbangan. Kita dialog dengan Garuda. Kemudian bisa nggak kita beauty contest dengan yang lain? Garuda ini juga harus sehat juga dong. Kita berbicara membantu supaya BUMN kita sehat dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu membantu jamaah supaya tidak terbebani terlalu besar. Nah, bagaimana caranya? Saya kira tidak untuk merugikan pihak yang satu kemudian merugikan pihak yang lain, tidak. Tapi kita sama-sama berjalan itu. Andai kan harus ada beauty contest, terpaksa ada maskapai pengembangan yang lain untuk menggenapkan supaya biaya menjadi lebih rendah. Kenapa tidak? Nah, kemudian baru kemudian kita berbicara tentang hal-hal yang standar sebetulnya, yaitu tentang catering misalnya. Baik, kemudian, Pak Fikri, mohon izin saya pemondokan. harus potong. Terkait komponen tersebut nanti kita akan bicarakan lebih lengkap komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan biaya haji ini. Tapi saya mau tahu dulu sejauh mana DPR mendukung atau berpandangan berbeda soal usulan penurunan ongkos haji ini yang diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Kita langsung protes betulnya karena yang ditangkap pemerintah ini nanti yang ditangkap pemerintah, yang ditangkap calon jemaah haji kan. Saya tadi juga sholat asar begitu keluar dari masjid langsung bertanya, Pak gimana nih kok langsung kok naik, katanya mau turun. Berarti kesan masyarakat bahwa ini naik begitu. Yeah. Padahal belum dibahas.
Tenang Pak, kita nanti akan berjuang. Nanti mulai tanggal 2 sampai mudah-mudahan nggak sampai tanggal 10, mungkin siang malam kita selesaikan supaya kita kuliti satu-satu. Saya kira amanat Presiden jelas bahwa penyelenggaraan ibadah haji sekarang harus lebih bagus dan harus lebih baik, dan kemudian tanpa mengurangi pelayanan, tetapi biaya harus ditekan sebesar-besarnya karena masyarakat sekarang lagi mengalami ekonomi yang susah, yang berat. Begitu, Baik. Mas. Baik, Pak Fikri, saya tahan dulu. Saya mau ke Pak Ade. Pak Ade, memang masyarakat yang bertanya oleh Pak Fikri terkait besaran 16,7% ini sangat membebani meskipun ada penurunan 0,1 sekian begitu. Masyarakat kan lebih memilih menyoroti yang besarnya ini, kenaikan 16,7% soal BP-nya ini. Bagaimana Anda menyoroti usulan ini, Pak Ade? Ya, yang pertama memang tugas pemerintah adalah menyampaikan usulan anggaran baik berdasarkan historis maupun prediksi yang ke masa depan. Nah, tentunya muncul angka yang diusulkan oleh pemerintah ke Komisi 8 adalah bagian dari upaya untuk sama-sama duduk bareng melihat apakah BPIH tahun 2005 itu adalah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Ini kan kita rasa keadilannya yang masih harus kita pertanyakan. Kalau masalah komponen variabel-variabel, saya kira tadi Pak Fikri akan menjelaskan lebih detail. Tapi keadilannya menjadi penting gitu loh. Nah ini karena kita lihat pelajaran haji tahun yang lalu sebagai pembanding. Bagaimana masyarakat terlukai dengan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang yang saya katakan ya sedikit carut marut lah gitu loh. Nah untuk itu jadi pelajaran besar bagi DPR, bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Maka edukasi publik menjadi penting tentang BPIH ini yang berkeadilan tadi. Berkeadilan, semuanya merasa bahwa ini bukan BPIH yang akal-akalan lagi, tapi faktual sesuai dengan kenyataan. Ini saya kira yang perlu kita kritisi, apakah BPIH tahun ini memenuhi rasa keadilan atau tidak bagi jamaah. 70-30 bagi saya adalah bukan persentase. 60-40 juga sama gitu loh. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana menempatkan jamaah, mereka mengurangi biaya yang namanya subsidi. Kalau boleh bahasa subsidi, karena saya anti subsidi. Haji itu tidak boleh disubsidi. Haji adalah kategorinya adalah jelas, fikirnya jelas, orang yang mampu, tidak perlu disubsidi. Kata subsidi itu adalah bagian dari untuk masyarakat yang kelompok yang membutuhkannya. Haji adalah jelas koridornya, jelas aturannya, orang yang mampu. Kalau belum mampu jangan berangkat, itu loh yang perlu kita perjelas. Untuk itu perhitungannya yang perlu ditekankan oleh DPR lewat Panja. Nah Panja akan mempertanyakan 93 dari mana rasionalisasinya, kan harus jelas. Nah ini baru akan dibedah nanti apakah akan terjadi pengurangan atau tidak. Dan apakah nilai manfaat itu sudah ideal atau tidak? Bagi saya belum ideal. Bukan 70-30, maka perlu diberikan tawaran-tawaran kepada publik. Dari sekian 210.000 hitung jamaah haji kita tahunnya akan datang, kan ada kategorinya. BPKH tahu ada kategori jamaah haji yang memang adalah di bawah, penghasilannya adalah di bawah standar, yang nabungnya juga adalah sedikit-sedikit, tapi juga ada yang reguler itu adalah yang sudah berkecukupan. Ini kan tidak adil gitu loh. Nah ini keadilan yang perlu kita tonjolkan dalam perhitungan BPIH ke depan, Mas. Pak Ade, kalau tadi Pak Ade lebih menekankan kepada asas keadilan kepada masyarakat, kalau boleh lebih terperinci, klasifikasi masyarakat mana yang dirasa perlu mendapat keadilan dari biaya ongkos haji ini, Pak Ade? Begini, orang misalnya yang penghasilannya sudah cukup mampu. Kata-kata mampu itu kan dikaitkan dengan bukan hanya kesehatan, keamanan, tapi juga ada pembiayaan. Ya. Orang yang sudah uangnya melebihi untuk membayar 93 juta, apakah masih harus sama dengan orang yang menabung, harus menjual sawah, menjual kebo, menjual hasil? Ini kan perlu diklasifikasi, dibuat di mapping dulu, atau ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat dari 93 juta ini, siapa yang betul-betul ingin membayar 93 juta tanpa ada nilai manfaat dipakai? Ini harus berani Pak, inovasi.
Inovasi memberikan kepercayaan karena bagi saya nilai manfaat itu adalah masih abu-abu, masih belum punya ketentuan hukum yang tetap. Nah, ini yang perlu kita kritisi juga. Maka saya katakan sering PIHK khusus itu ratusan juta dibayar karena dia sadar bahwa biaya haji itu mahal. Maka dia bayar tanpa ada subsidi sedikit pun atau tanpa ada biaya nilai manfaat yang dipakai. Nah, ketika haji kita yang reguler, terus DPR dan pemerintah berdebat dengan BPK berdebat soal nilai manfaat yang akan dibagikan kepada orang yang mau berangkat. Ini masalah besar bagi saya adalah menempatkan jamaah. Di sini keadilan yang perlu kita tekankan kepada jamaah. Saya yakin dan percaya kalau misalnya ini dibuka kepada publik, Bapak Ibu silakan yang istitaahnya memenuhi syarat secara fikihnya, silakan lunasi 93 juta tanpa menggunakan nilai manfaat. Baik. Bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang berangkat tahun ini, yang kecukupan uangnya tidak sampai 93 juta, maka perlu dana nilai manfaat, maka gunakanlah. Kita tidak mau jamaah haji kita berangkat masih menggunakan dana-dana yang masih kategori belum secara hukum final bahwa ini adalah bersih, karena harus dana haji harus clean dan clear. Baik. Baru kita bicara masalah mabrur. Itu loh. Baik, Wamenak bilang kemungkinan masih bisa turun dari 93 juta sekian sampai dengan 85 juta. Yang kemudian saya akan bertanya ke Pak Ade, apakah ini optimis bagi Anda dan juga Pak Fikri, jika memang 85 juta ini terrealisasi, lini mana yang masih bisa ditekan? Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Bapak-bapak, pemirsa NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa masih berbincang terkait usulan ongkos haji 2025 yang saat ini dibahas di DPR dengan panja yang sudah terbentuk. Masih bersama Pak Fikri dan juga Pak Ade. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, saya mau memberikan data berikut ini terlebih dahulu untuk Anda terkait dengan biaya haji dari tahun ke tahun. Kita lihat. 3 tahun terakhir BPIH di 2023 sebesar 90,05 juta rupiah, 2024 93,4 juta dan 2025 diusulkan 93,3 juta rupiah. Sementara formulasi dari 2023 dan 2024 masih sama sebesar 60% plus 40, namun angka BP-nya yang berbeda. Kalau 2023 49,8 juta, sementara 2024 56 juta. Dan 2025 diusulkan 65 juta dengan formulasi 70% plus 30. Di luar dari perbedaan pandangan dari Menak dan Wamenak yang bisa menyebut bahwa ongkos haji bisa turun 85 juta rupiah, Pak Fikri, bagaimana Anda menanggapi ini? Kemungkinan dari lini mana saja yang bisa memangkas biaya paling signifikan? Saya kira ini ya, meskipun saya di Komisi 8, saya ini kan di Komisi 10 biasanya, didikan. Tapi 2014 saya pernah di Komisi 8. Komponen-komponen yang utama memang masih tetap sama. Yang paling menentukan sekali dan sangat signifikan itu memang penerbangan. Sehingga saya kira kita harus diskusi agak detail dengan maskapai. Kemudian yaitu beberapa kali anggota Komisi 8 juga yang sudah pernah mengawasi haji, itu tadi kenapa nggak beauty contest saja. Sekali lagi ini nanti tidak dibawa ke arah nasionalisme dan tidak nasionalisme ya, karena gara-gara misalnya Garuda tidak bisa memenuhi semua, karena toh biasanya juga ketika tidak memenuhi pesawat itu juga sewa dan seterusnya, sehingga kan sama aja. Oleh karenanya saya kira semangat kita sama, meringankan jamaah supaya juga tadi mendekatkan, tidak hanya bergantung kepada nilai manfaat dari dana keuangan haji yang ada di BPKH. Saya kira supaya lebih substansi, memang kita menurunkan, tadi ada datanya ya, dari 90 dari 90 menjadi 93,4, kemudian 93,3 dan sebagainya. Ini esensinya itu. Kemudian
diskusi bahwa menjadi semula 56 menjadi 65 itu faktor utamanya adalah dari nilai manfaat optimalisasi di BPKH yang tadinya 37 juta menjadi 28 juta, berkurangnya 24,3%. Saya kira ini nanti diskusinya menuju ke arah perbedaan fikih. Menurut saya DPR dan pemerintah dan kemarin sudah sepakat. Nampaknya bisa kok. Tadi misalnya nanti memang dengan terpaksa memang tidak sama ya. Antara embarkasi yang dekat dengan Saudi dengan yang jauh dari Saudi. Itu nanti mungkin akan berbeda. Ya tidak bisa kita samakan. Sesungguhnya yang sudah terjadi itu juga beda. Cuma memang karena BPI hanya satu angka, kemudian akhirnya seolah-olah sama. Saya kira tidak begitu, nanti kita usahakan supaya lebih transparan. Kalau bisa tidak hanya satu angka, atau satu tarif saja, atau satu BPIH saja, syukur menyesuaikan embarkasinya. Karena misalnya Aceh itu lebih tidak sampai 33 juta. SOC Solo misalnya lebih mahal lagi dari 33 juta. Nah ini ya kita harus fair sama karena haji ini kan pribadi ya. Kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau yang bermukim dekat dengan Saudi tentu biayanya lebih ringan daripada yang jauh dari Saudi. Saya kira nggak apa-apa. Kan man istata'a ilaihi sabila itu tetap Allah itu maha adil. Nah, saya kira kita akan buka satu-satu. Dan kita harus semua punya pandangan yang sama membantu jamaah. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan seperti kemarin 2023 yang akhirnya dialihkan dan sebagainya. Akhirnya antrian semakin panjang dan sebagainya. Ketidakadilan terjadi karena kuota jamaah reguler dipindahkan ke jamaah yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Ini kebijakan-kebijakan begitu yang saya kira tidak ini sesuai dengan haknya, tetapi kita berusaha bersama-sama komponen apa yang bisa diturunkan sampai kalau perlu kita ke sana dialog dengan apa namanya kalau di sana berarti catering, kemudian juga transportasi, karena transportasi dikeluhkan. Memang transportasi kata salah satu provider transportasi di sana itu tarif sudah ditentukan oleh raja. Tetapi kita bisa milih yang paling bagus sehingga paling nyaman. Sehingga pesan Pak Presiden bahwa penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak ada istilah bisnya AC-nya mati dan sebagainya. Bisa dibayangkan ya. Baik. Bis salawat itu AC-nya mati. Itu kan di tempat yang sangat panas kemudian jamaah harus mengalami hal yang begitu. Itu nanti akan kita bedah. Tapi intinya karena ini masih biaya ya, bagaimana menekan biaya, komponen mana yang paling memungkinkan. Kalau tidak semuanya, kita sepakat kalau bisa dimulai, meskipun sedikit demi sedikit. Gitu. Baik, Pak Fikri, kita bicara soal komponen, saya punya datanya. Kalau teman-teman di studio bisa ditampilkan komponennya, diperoleh dari Kementerian Agama.go.id. Ini ada biaya penerbangan, biaya masyair, terus kemudian akomodasi di Mekah dan Madinah, konsumsi di Arab Saudi. Taruhlah menurut Pak Fikri, angka-angka ini bisa diturunkan semaksimal mungkin. Yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah apakah jika dana ini diturunkan, masih masyarakat atau jamaah haji masih mendapat jaminan terkait keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Menurut Anda, Pak Fikri, sebelum saya ke Pak Ade nanti, evaluasi haji 2024. Dua-duanya punya keyakinan bisa, Mas Ersat. Jadi punya dua-duanya itu maksudnya pemerintah maupun DPR sekarang ya. Ya. Pemerintahnya juga menteri sekarang, menteri dan kebetulan wakil menterinya kemarin anggota DPR dan pernah di Komisi 10, pernah di Komisi 8. Jadi suaranya sama. Makanya mereka juga tidak
malu kalau menyampaikan kok masih berkurang hanya berapa 0,01%. Ini namanya usaha. Nanti kita bersama-sama menentukan bersama-sama. Tadi di awal Pak Romo Syafi'i menyampaikan bahwa ini namanya usulan awal. Berbeda dengan nanti keputusan. Kalau keputusan nanti bisa silakan dihukumi apakah naik atau turun, nanti akan bahwa kita mengundang satu-satu apakah bisa apa enggak. Tapi kita yakin betul bahwa tanpa mengurangi pelayanan, kita masih bisa menekan biaya ibadah haji yang nanti disampaikan ke jamaah. Begitu Mas Irsa. Baik. Pak Ade, menurut Anda optimiskah apa yang disebut oleh Pak Fikri dari biaya-biaya yang kami tampilkan di layar ini bisa ditekan, tapi tidak mengurangi dari keamanan, kenyamanan, dan lainnya yang didapat oleh jemaah haji asal Indonesia, Pak Ade? Ya, yang perlu kita lihat adalah jangan kita terus bermain di angka, di harga, tapi nanti efeknya kepada nilai pelayanan yang berkurang. Ini juga ada kekhawatiran karena biaya haji kan sudah terstandar ya. Terstandar variabelnya apa saja dari puluhan tahun yang lalu juga begitu saja, tidak ada pengurangan penambahan. Yang saya perlukan adalah inovasi aja dan penguatan-penguatan yang perlu dilakukan sehingga layanan kita bisa terjamin. Jangan sampai Wamen mengusulkan 80 nanti malah lebih berantakan penyegarannya atau pelayanannya. Kita khawatir juga karena sering adanya biaya ini juga sejalan sebanding dengan pelayanan yang akan diberikan. Nah, ini menjadi catatan penting. Hanya yang perlu kita lihat adalah komponen besar di haji ini kan tidak lebih dari 2 komponen, yaitu transportasi udara sama akomodasi. Ya. 2 aja itu yang paling besar yang perlu dikritisi oleh Pak Fikri di panjanya nanti. Ini kan perlu inovasi, perlu solusi gitu loh. Walaupun secara nasionalis kita menggunakan Garuda, tapi kan kita juga pernah 2020 tahun yang lalu misalnya ongkos pesawat bisa lebih rendah dibanding tahun ini. 20 tahun yang lalu itu kan perhitungan juga tidak jauh berbeda. Hanya saja kita ini kan tidak berlaku hukum pasarnya bebas, sehingga masih duopoli. Hanya mungkin tidak duopoli dirubah, dulu kan monopoli, duopoli Garuda sama Saudia. Apakah menjadi multipoli, dibebaskan pasar sehingga nilai angkutan transport udara bisa lebih rendah. Jadi ada komponen yang memang lebih ditekankan, bisa dikurangi. Kemudian dari sisi misalnya akomodasi, ini kan juga hal-hal yang sifatnya sudah permanen. Tinggal kita melihat jarak terdekat, kondisi rumahnya bagus atau tidak, kan itu harus dilihat juga. Ini berpengaruh pada harga, apalagi pada musim haji ini kan luar biasa, biayanya juga tinggi. Nah, ini perlu ada kedalaman, inovasi jauh ke depan. Investasi BPKH saya kira bukan hanya di sukuk saja, tapi harusnya berinovasinya kepada pemondokan, penerbangan. Ini penerbangan belum ada jalan keluarnya. Dari dulu saya menyuarakan, kita bisa beli pesawat sendiri kok gitu loh. Kenapa tidak? Nah, ini kan juga harus menjadi PR besar untuk bangsa kita, sehingga kita tidak berpikir hari ini. Berpikirnya ke depan, ongkos haji semakin murah karena kita punya sendiri. Dari akomodasinya, dari transportasinya yang besar tadi komponennya. Ini saya kira perlu. Nah, yang saya ingin katakan lagi adalah pada aspek pembinaan sering di DPR, mohon maaf Pak Kiai Fikri, di DPR itu kan sering berkutat masalah keuangan, masalah biaya, itu yang sering rame. Pada aspek pembinaan menjadi minim, Pak. Kita ingin jamaah haji itu paham betul tentang haji, ruh ibadah haji itu apa sih? Anda tuh ibadah ke sana. Bukan karena biaya itu terus menjadi luntur aspek pembinaannya. Nah, pembinaan sering dalam komponen menjadi tidak terwakili, asal-asalan saja itu pembinaan, bimbingan 3 kali, 4 kali, apa mau diharapkan? Nah, ini saya kira perlu ada evaluasi total tentang pembinaan pun, bukan hanya ada aspek biayanya, tapi pembinaan menjadi penting untuk kita cerdaskan jamaah sebelum berangkat. Apa manfaat mereka cerdas? Akan membantu tugas pemerintah kok kalau mereka cerdas dan tahu tentang haji. Persoalannya mereka tidak tahu, sehingga membebani pemerintah, membebani pelaksanaan, sehingga layanan juga tidak maksimal karena ilmunya tidak ada. Ini menjadi tugas kita bersama. Mudah-mudahan ada komponen di pembinaan menjadi signifikan untuk ke depan.
dalam rangka mencerdaskan jamaah haji. Baik, Pak Ade, saya harus tahan. Nanti dijawab oleh Pak Fikri soal pembinaan ini. Tapi kita harus jeda karena kita harus menyaksikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu. Pemirsa TV Prime Dialog akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih berbincang bersama Pak Fikri dan juga Pak Ade terkait dengan usulan ongkos biaya haji 2025 yang kini sedang dibahas di Komisi 8 DPR. Pak Fikri menjawab harapan ataupun bisa dikatakan masukan ke DPR dari Pak Ade soal pembinaan. DPR bukan hanya sekedar mengurusi ongkos hajinya saja, tapi juga pembinaan terhadap calon jemaah haji itu sendiri. Bagaimana menjawab itu, Pak Fikri? Ya, saya yakin betul ya kalau penerbangan ini nanti bisa ditekan. Dan tadi usulan dari Pak Ade, istilah sebutannya oleh teman-teman Komisi 8 itu beauty contest gitu. Jadi ya BUMN kita perlu dorong, tetapi juga harus rasional dan bermanfaat gitu bagi masyarakat banyak. Dan ketika sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat banyak, terutama calon jemaah haji, sehingga ya idealnya kan kita tidak impor beras umpamanya, tapi ketika beras tidak bisa dipenuhi kan akhirnya terpaksa impor. Jangan sampai impor itu jadi alasan, padahal surplus beras. Nah, itu berarti tidak transparan, tidak adil dan sebagainya. Membunuh masyarakat yang memproduksi beras. Sama juga sekarang begini. Saya kira ketika ada yang menawarkan bisa lebih bagus, jadi pelayanannya bagus, orang sudah tahu lah, saya kira yang sering ke luar negeri tahu maskapai-maskapai mana yang harganya sangat bersahabat, tetapi pelayanannya luar biasa, itu banyak. Ya. Saya kira ini kenapa tidak kemudian diikutkan, tentu ini nanti baik-baik. Tetapi kita tetap mengusahakan supaya Garuda itu jadi prioritas. Saya kira begitu. Tapi ketika sudah tidak mampu, maka ini kenapa tidak dibuka peluang gitu. Jadi kalau dianggap itu emergency exit nggak apa-apa lah gitu. Jadi itu dianggap emergency exit. Karena emergency ini kan masyarakat lagi berat, lagi sulit. Jadi jangan sampai dibebani karena elemen yang paling menentukan yaitu maskapai. Kemudian yang kedua tentang akomodasi. Akomodasi kita sudah dialog banyak. Saya tidak perlu menyampaikan angka-angka di sini, tetapi bisa kok diturunkan dengan penampilan yang sama, dengan penampilan yang sama, dengan performance yang sama. Dengan performance yang sama, tetapi bisa. Nah, ini mana yang kemudian ada cost-nya yang di mana sehingga akhirnya dari provider sekian kok kemudian jatuhnya seperti yang ditulis mungkin ditampilkan tadi di layar. Saya kira baik itu catering maupun juga pemondokan dan lain-lain. Termasuk juga kita udah dialog dengan bis salawat yang ada di situ, busnya bagus-bagus. Selama ini sudah sering didatangi oleh petugas, tetapi tidak dipakai. Nah, padahal baru dan armadanya baru-baru dan bagus-bagus. Nah, saya kira yang begini-begini kita harus lihat. Tapi ini kalau transportasi selawat katanya yang menentukan tarif itu raja, sehingga kita nggak bisa menekan. Jadi kita milih pelayanan. Baik, kita Pak Fikri, memang banyak bagus. fasilitas atau pelayanan-pelayanan yang memang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, yang perlu dicermati bagaimana DPR ini melakukan evaluasi kontrak kerja dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Karena Pak Ade mungkin sudah lelah setiap tahun evaluasi haji selalu ada saja yang bermasalah, entah itu tidak dapat tempat tidur, bahkan makanan untuk calon jemaah haji asal Indonesia tidak layak, dan lain sebagainya. Langkah konkretnya seperti apa, Pak Fikri? Ya, sekarang misalnya di Masyair ya, di di Mina, Arafah, ya. Itu dulu kan pakai muasasa. Sekarang kan
Ya, sekarang kan syarikat. Syarikat itu bebas kita milih. Makanya mana yang paling memberikan penjelasan, menunjukkan fasilitas yang baik, ya sebagaimana kita mau masuk ke sebuah hotel, itu kan boleh aja kan lihat ini kamarnya seperti ini dengan harga sekian, kan wajar-wajar saja. Jadi makanya mungkin nanti Panja akan bolak-balik itu, meskipun tidak seluruhnya, mohon maaf mungkin disampaikan juga oleh pimpinan, tidak mungkin semuanya, tapi 1, 2, kemarin pimpinan juga sudah ke sana memungkinkan. Jadi milih yang paling baik karena sudah tidak lagi pakai muasasa. Baik, saya minta Pak Ade bekal untuk Pak Fikri dan teman-teman di Komisi 8 ketika nanti akan berkunjung ke Arab Saudi untuk mengevaluasi kontrak kerja yang tadi saya maksud. Pak Ade, mungkin saya benar adanya ketika Anda mengutarakan evaluasi haji dari tahun ke tahun, selalu ada saja yang menjadi perhatian khusus. Apa yang mungkin bisa Anda referensikan kepada Pak Fikri dengan teman-teman di Komisi 8 untuk bekal melakukan evaluasi ke Arab Saudi? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa BPIH yang 2025 yang diusulkan belum final. Ini akan difinalkan oleh Panja bersama pemerintah. Ini juga harus ada tanda besar yang perlu kita perkuat, Pak Fikri. Saya pikir jangan sampai di tengah jalan ada perubahan lagi keputusan di luar Panja. Ini juga sering masalah seperti kuota dan sebagainya. Ini menjadi catatan. Yang kedua, saya kira yang perlu inovasi tadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana penerbangan mulai, walaupun haji tahun ini adalah terakhir di Kementerian Agama, tapi juga harus menjadi catatan Komisi 8 bahwa harus mulai melakukan inovasinya adalah membuka peluang untuk maskapai penerbangan lain sehingga bisa menekan terjadi kompetitif harga cost untuk penerbangan. Ini juga yang perlu diperhatikan sehingga terjadilah nanti persaingan, harga semakin murah tapi pelayanan akan semakin tinggi karena hukum pasar akan bicara seperti itu. Ini karena jasa. Kemudian yang akomodasi juga saya kira kita juga jangan bolak-balik terus, juga harus berubah pemikirannya. Kalau tiap tahun DPR yang selalu ke sana melihat, mensurvei, melihat dari dekat tentang akomodasi, ini juga kosnya besar. Saya dulu bermimpi, Pak, apakah tidak mungkin karena kita punya daya tawar yang tinggi dengan jumlah jamaah 210.000 lebih, kenapa tidak dibalik posisinya? Mereka yang menawarkan dari muasasa, dari bagian building, pemondokan, datang ke Indonesia menawarkan kepada kita. Bukan kita yang datang ke sana, sehingga juga ada income masuk, di mana orang-orang Arab bisa nginep di Indonesia dan itu juga masukan untuk negara. Ini jangan dibalik kan sekarang kita ke sana selalu kita menjadi objek Arab Saudi. Nah, ini daya tawar kita pada bargaining position kita sangat lemah di sini. Saya kira perlu juga ada penekanan oleh DPR kepada pemerintah sebagai pelaksana ibadah haji tahun ini. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa pembinaan menjadi model ruhnya ibadah haji. Tanpa pembinaan yang baik, maka kita hanya memberangkatkan orang yang tidak tahu ilmunya tentang haji. Ini yang saya miris, saya sangat menyayangkan kita 210.000 orang tapi berangkat tapi keterbatasan pengetahuan dan ilmunya. Ini menjadi catatan khusus saya kira oleh Pak Fikri dengan dari Komisi 8 diapakan. Kami Pak punya 10.000 pembimbing bersertifikat Pak. Ini kan sampai hari ini belum diberdayakan oleh pemerintah. Saya kebetulan membentuk lembaganya, Ikatan Pembimbing Haji Indonesia Bersertifikat adalah bagian dari ingin menghantarkan jamaah haji tidak masuk dalam anggaran BPKH, tidak masuk anggaran pemerintah, tapi melakukan dengan teman-teman. Artinya apa? Ini kan tinggal sinergi saja, kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat yang sudah membentuk kelompok itu sendiri. Nah, ini kan harus dimanfaatkan sehingga edukasi publik tentang haji ini juga tidak terpusat kepada kementerian, tapi kepada para pembimbing yang menjelaskan tentang seputar pelaksana ibadah, termasuk juga adalah keyakinan tentang keuangan yang perlu dibayarkan oleh jamaah disetorkan kepada pemerintah. Saya kira itu Mas Israel yang perlu saya jelaskan. Baik, dalam arti ini perlu sertifikasi terdaftar pemerintah agar para pembimbing haji ini diperhatikan begitu Pak Ade?
Sudah Pak, jamaah itu pembimbing itu sudah disertifikat. Hanya baru tingkat internal departemen. Yang BNSP-nya baru kurang lebih ada 2.000-an orang yang sudah profesinya sebagai pembimbing. Kebetulan mereka ingin mendapatkan sertifikasi profesi pembimbing itu harus BNSP. Dan saya sudah melakukan itu. Kenapa? Dalam rangka menguatkan tadi, menguatkan mungkin juga saya titip pesan aja, titip masukan kepada Pak Fikri supaya disuarakan bahwa diapakan pembimbing yang sudah 10.000 orang ini Pak. Jangan harus jadi penguat bagi penyelenggara ibadah haji sehingga mereka bisa berangkat dengan pengetahuan yang cukup dan memahami tentang berdurasi berhaji dengan baik. Ini saya kira itu masih. Baik, nanti dicatat sama Pak Fikri ya, Pak Ade. Tapi terakhir mungkin Pak Ade, apa yang bisa Anda cermati terkait usulan ini dan kemudian pelaksanaan ibadah haji selama 2025 nanti terkait apapun hasil yang diterapkan oleh DPR berdasarkan hasil panja haji 2025 ini? Ya, yang paling penting adalah memberikan tadi edukasi publik. Naik itu kenapa alasannya dan turun itu kenapa. Ini kan sampai hari ini orang tidak paham. 70% itu yang BP-nya, yang 30% adalah nilai manfaatnya. Ini mereka masih bingung, nilai manfaat itu uang siapa? Nah, bertanyalah. Saya sering adain pengajian di masjid tentang penguatan manasik haji. Pak, ini yang 30% uang siapa? Nah, kan harus kita jelaskan. Nah, ini maksud saya bahwa 70-30% belum final. Kemungkinan juga bisa aja 80-20. Artinya 80 BP-nya, 20 nilai manfaatnya. Bahkan tadi itu ekstrim saya adalah mungkin saja bagi calon jamaah haji yang punya kemampuan lebih bebas itu tidak perlu menggunakan nilai manfaat yang 30 maupun 20 maupun 40. Saya sekeluarga karena punya kecukupan biaya, saya menyatakan saya akan bayar total 93. Ini banyak Pak Fikri. Banyak jamaah haji yang ingin seperti itu Pak. Hanya kerannya nggak dibuka oleh pemerintah. Sehingga mereka dipukul rata. Sehingga ada yang apakah haji saya mabrur dengan biayanya atau tidak. Ini pertanyaan Pak. Nah ini kan harus jelas juga gitu. Untuk itu tidak salah kalau misalnya ada opsi. Ada opsi yang pertama adalah BP dibayar oleh jamaah itu bisa full 93. Bisa menggunakan dana subsidi atau tadi disebut dengan nilai manfaat. Atau misalnya bisa saja ada yang 50-50 kalau dilihat kategorinya dia tidak sanggup tapi sudah nabung 40 tahun. Ini tidak layak nih kalau dikasih 30 tapi harus 50. Ya itu juga sangat mungkin kalau misalnya BPKH mampu menghitungnya dengan cermat dan baik. Intinya saya ingin mengatakan bahwa BPIH tahun 2000 harus penuh rasa keadilan, berkeadilan dan punya nilai layanan yang baik. Jangan sampai kita menggejot turun tapi juga pelayanan juga rendah. Tapi ingin yang semuanya adalah faktual dan bisa rasional untuk dirasakan oleh jamaah haji. Saya kira itu. Baik Pak Ade. Pak Fikri, bagaimana menanggapi apa yang sudah diinginkan oleh Pak Ade mewakili para calon jemaah haji asal Indonesia? Pak Fikri. Ya, ini kayaknya orang seperti Pak Ade ini perlu diperbanyak di mana-mana dan membantu pemerintah dan nanti badan penyelenggara haji untuk supaya kesadaran masyarakat tumbuh seperti itu. Jadi problematikanya memang maunya turun gitu, BPIH turun dan seterusnya itu ini yang nanti saya kira narasi atau edukasi kepada masyarakat ini catatan pentingnya saya kira seperti itu. Kemudian yang lain tentang ini akomodasi saya kira ini best practice-nya di provinsi, kabupaten, kota, provinsi ya terutama itu sudah ada ya. Misalnya tentang bisolawat, hafilat ini ya, transportasi lokal di situ. Itu DKI itu saya pernah naik tuh, punya bis di sana. Artinya berarti DKI punya di situ. Kenapa? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak punya. Ini artinya pemerintah provinsi sudah punya pengalaman, ada best practice seperti itu. Berarti kenapa tidak kita juga memulai. Tapi sekali lagi tidak instan ya. Sekarang punya ide kemudian langsung bisa dilakukan. Tetapi ini harus jadi catatan, betul. Saya kira saya setuju. Kemudian tentang pemondokan dan sebagainya itu juga kan kita iri dengan Malaysia ya.
karena ada gedung di sana, tabung haji dan sebagainya. Nah, kayaknya Presiden Prabowo ini juga mungkin sering melihat atau apa gitu, sehingga ada angan-angan untuk bikin kampung haji di sana. Nah, itu sebatas angan-angan atau akan direalisasikan, Pak Fikri? Ya karena ada contohnya, berarti bisa dong. Apalagi jumlah kita lebih banyak. Artinya bisa, mungkin dimulai dari komunikasi, diplomasi dengan Kerajaan Saudi misalnya, atau mungkin kita tadi bahkan Pak Ade punya ide ekstrim itu. Jadi bukan kita saja yang ke sana. Ya. Tapi Saudi diundang ke sini, sirkah-sirkah. Sekarang ini kan bukan muasasah lagi. Sirkah-sirkah itu nanti diundang ke sini. Apa mereka yang akan ditawarkan begini, nanti akan dipilih yang mana. Dan sebagainya. Kalau sekarang ini masih di Kementerian Agama, selanjutnya kan nanti di Badan Penyelenggara Haji. Nah, Badan Penyelenggara Haji, ini beberapa hal ini saya kira nanti catatan untuk kita sampaikan. Sekali lagi, tidak seluruhnya harus dilakukan di 2025 ini. Baik. Karena faktanya penyelenggaranya juga masih Kementerian Agama. Sungguh pun Badan Penyelenggara Haji sudah dibentuk oleh Presiden, tapi real 2026. Mereka tapi kerjanya bukan sejak 2026 ya. Agustus 2025 itu sudah mulai. Karena sudah selesai kan, sudah selesai. Dia harus sudah mulai booking tempat dan sebagainya. Baik, Pak Fikri. Harus sudah dimulai. Jadi BPIH harus sudah mulai. Catatan-catatan ini satu lagi tadi tentang ini saya setuju. Jadi pembinaan benar. Jadi pembinaan itu kemarin juga sudah diakui oleh Pak Menteri juga. Jadi pembinaan ini harus punya skema pembinaan yang efektif sehingga banyak orang yang statusnya atau titelnya haji tapi pulang kok punya perilaku yang terima kasih. Tidak menjadi semakin baik. Pak Fikri, sayang sekali waktu kita terbatas. Yang jelas apapun hasil yang dibahas di DPR memenuhi rasa keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ade. Jangan merasa ratusan jemaah haji Indonesia terzolimi akibat beban biaya ongkos haji yang terlampau mahal dan fasilitas yang diterima tidak sebanding dengan harga yang mereka keluarkan untuk menunaikan ibadah di Arab Saudi. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Ade Marfudin, pengamat haji, telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Dan pemirsa NTV Prime masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.